Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Faizan Muhammad dengan NIM 206134798 dari program studi Teknologi Hasil Pertanian kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat grafik X-chart menggunakan Excel. Baik, sebelum itu penjelasan mengenai X-chart ini, yaitu di mana grafik X-chart ini akan menunjukkan penyimpangan rata-rata dari nilai rata-rata keseluruhan dari produk. Nah, penyimpangan rata-rata ini kita akan mengetahui bagaimana konsistensi dari suatu proses pembuatan suatu produk. Baik, langsung saja kita coba untuk membuat grafik X-chart ini. Baiklah, di sini kita sudah mengetahui atau melihat ada sebuah soal mengenai panjang wortel, pengukuran panjang wortel, yang dimana terdapat 25 sampel wortel yang diukur panjangnya dengan 2 kali ulangan, yaitu ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, untuk mencari X-chart, kita harus mengetahui dulu R-nya. Baik, kita buat di sini R. Nah, R. Baiklah, R ini merupakan rank atau selisih dari nilai terbesar panjang wortel dengan nilai terkecil. Nah, di sini ada pada wortel pertama, ulangan 1 mendapatkan hasil 20, sedangkan pada ulangan 2 yaitu 22. Baik, yang terbesar merupakan pada ulangan kedua, yaitu 22, sedangkan yang terkecil 20. Jadi, rumus untuk mencari R ini ialah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Baik, langsung kita coba saja di sini menggunakan sama dengan ini, kita klik saja dikurang ini, enter. Nah, dapatkan ranknya untuk ulangan pertama. Begitu seterusnya untuk mencari sampai 25 sampel wortel yang diuji panjangnya. Baik, di sini kita coba dulu ya. Nah, baik, di sini sudah selesai ya. Kita memasukkan nilai keseluruhan nilai dari R, rank-nya. Yaitu yang dimana tadi pengurangan dari nilai terbesar dengan nilai terkecil pada setiap ulangan pada sampel panjang wortel yang telah diukur. Nah, di sini yang lebih besar yaitu 22 dan sini 20 dikurang jadi 22. Sedangkan di sini yang lebih besar pada ulangan 1. Jadi kita kurangkan saja. Yang penting dia yang besar dikurang dengan yang kecil. Maka kita dapatkan R. Nilai R untuk setiap sampel. Baik, untuk selanjutnya di sini kita mencari nilai dari X atau nilai rata-rata dari setiap sampel panjang wortel dengan rumus yaitu sama dengan ulangan 1 ditambah ulangan 2. Maaf, tambah ya. Tambah ulangan 2, kita kurung, kita beri tanda kurung, dibagi dengan 2. Nah, jadi rumusnya itu ya. Nah, karena ini semua rumusnya sama, maka kita bisa saja langsung tarik ke bawah untuk mempercepat langkah-langkahnya. Nah, didapatkan nilai dari rata-rata keseluruhan sampel. Baik, ini kita buat tabel dulu ya. Nah, sudah. Kita mengetahui nilai R dan nilai X-nya. Baik.
Setelah itu, maka kita cari jumlah dari nilai rata-rata dari R, dari keseluruhan R, yaitu dengan rumus sama dengan, langsung saja ya, di sini karena kita mencari rata-rata, maka kita menggunakan rumus average. Nah, langsung kita blok saja yang nilai dari R ini keseluruhannya. Nah, tinggal kita enter, maka kita dapatkan nilai rata-rata dari R. Begitu juga untuk X, juga kita cari nilai rata-ratanya dengan rumus yang sama dengan average. Kita blok keseluruhan nilai rata-rata. Oke. Maka langsung kita enter. Nah, kita ketahui juga X bar dan R bar. Nah, baik. Setelah itu, maka kita cari juga nilai UCL. Up Control Line. Begitu juga di sampingnya ada CL dan LCL. Maaf ini agak ralat. Kita buat dulu tabelnya. Baik. Nah, untuk UCL ini sendiri, ini nanti ada rumus khususnya. Yang dimana rumusnya kita telah sediakan di bawah. Nah, ini rumusnya untuk UCL. UCL itu ialah sama dengan X bar ditambah A2 dikali R bar. Nah, di sini X bar kita sudah ketahui bahwa nilai X bar yaitu 20,58. Sedangkan R bar yaitu 2,12. Nah, untuk A2 ini kita dapatkan dari sebuah tabel, yaitu tabel untuk kontrol chart. Baik, untuk melihat A2 ini, maka kita menentukan A2 itu dari berapa banyak ulangan yang ada pada atau ulangan pada saat pengukuran panjang wortel. Karena di sini ada 2 ulangan, maka kita lihat. Nah, di sini karena dia 2 ulangan, nah kita ketahui bahwa ada sini 2, maka ini nilai A2-nya yaitu 1,880. Kita masukkan atau kita buat saja di sini dahulu. A2 itu sama dengan 1,880. Baik. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka kita bisa dapatkan nilai dari UCL, yaitu X bar tambah A2 kali R bar. Kita masukkan saja, yaitu sama dengan X bar ditambah, ini X bar ditambah, kita buat dalam kurung karena perkalian dahulu ya, A2 dikali, untuk nilai untuk kali di sini kita menggunakan tanda bintang, dikali dengan R bar. Baik, sudah kita dapatkan, langsung saja kita enter. Nah, sini dia. Ini ada nilai dari UCL. Nah, karena ini rumusnya sama ya, berarti kita tarik saja langsung ke bawah. Oke. Maaf. So, di sini kita buat dulu 24,56. Sini baru kita bisa tarik ke bawah ya. Nah, mengapa sama semua? Karena di sini kita hanya menggunakan apa ya? Nilainya sama, kita menggunakan R bar dan X bar, maka sama nilai UCL-nya. Oh, ini 57 ya. Kita ulang tarik ke bawah. Oke. Baik, kita dapatkan nilai UCL.
Nah, sekarang kita untuk mencari nilai CL. Di sini CL itu sama dengan X bar. Jadi CL itu sama dengan nilai X bar ya. Berarti kita tinggal masukkan aja. Di sini kita X bar telah kita ketahui bahwa nilai X bar ada 20,58. Jadi langsung kita masukkan saja 20,58. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, siap. Dan berikutnya ada LCL. Nah, nilai LCL ini ada juga rumusnya, yaitu LCL ini merupakan low control line, yaitu batas bawahnya. Sedangkan UCL ini adalah batas atas. Dan CL ini batas tengah. Baik, rumusnya itu X bar dikurang A2 kali R bar. Rumusnya hampir sama dengan UCL, cuma di sini dilakukan pengurangan ya. Langsung saja. X bar kita kurangkan dengan kita kurungkan dahulu, yaitu nilai A2 dikali ini A2 dikali dengan nilai R bar. Maka langsung saja kita enter. Baik, kita ketahui nilainya yaitu 16,59. 16,59. Jadi kita tarik aja. Karena nilainya sama dengan UCL dan CL, yaitu sama semuanya ya. Nah, setelah kita dapatkan yaitu UCL, CL dan LCL dari panjang wortel, maka kita bisa menentukan bagaimana untuk mencari X-chart-nya. Langsung saja kita gunakan pertama kita pindahkan dulu ini. Bukan yang ulangan ya, guys. Nah, ini ulangan. Kita pindahkan saja di sini. Baik, berikutnya ulangan 2. Nah, ulangan 2 kita pindahkan yang ada di bawahnya. Oke, udah dapat ya. Dia memang panjang begini jadinya. Itu kita buat saja judulnya panjang wortel. Oke. Nah, di sini kita masukkan UCL, CL, dan LCL-nya. Itu nilai ini tadi. Bisa saja langsung 24,57. Sini 20,58. Dan di sini ada 16,59. Jadi kita bisa langsung tarik aja ke bawah sampai 50. Oke. Berikutnya juga yang CL. Juga 50 buah. Dan juga LCL. Oke, ini saya pindahkan dulu. Sedikit besar. Oke. Nah, setelah dapat, maka langsung saja kita blok semua. Nah, untuk membuat grafik dari X-chart, yaitu kita menggunakan yang di insert, kita gunakan yang ini, line or area chart. Kita klik, kita pilih yang pertama. Oke, ini langsung keluar ya. Diagram X-chart dari panjang wortel. Bisa kita perbesar. Diagramnya. Nah, oke. Baik, jadi inilah dia diagram dari X-chart panjang wortel. Di sini kita bisa ubah langsung judulnya. X-chart panjang wortel.
Nah, ini yang merupakan batas atas tadi UCL, ini batas bawah, sedangkan yang abu-abu merupakan batas tengahnya. Dan yang biru ini merupakan panjang dari wortel yang telah diukur tadi. Untuk mengetahui, di sini kita bisa saja untuk mengetahui berapa angka yang ada di panjang wortel yang telah diukur dengan mengklik data label. Nah, sudah diketahui ada berapa, ada 50 ukuran panjang wortel. Nah, yang di bawah ini, ukuran yang di bawah ini merupakan banyaknya sampel wortel atau ulangan, banyaknya ukuran wortel yang telah diukur gitu. Dari ulangan 1 sampai ke ulangan 2. Sedangkan ini merupakan besarnya atau panjang ukuran dari wortel, yaitu dalam senti. Bisa saja kita buat judulnya dengan mengklik axis title. Ini jumlah ulangan tadi. Banyaknya sampel ulangan sampel. Oh, bukan. Jumlah pengukuran. Sedangkan ini yaitu panjang ukuran wortel. Nah, dapat kita lihat di sini ya, bahwa batas atasnya itu tadi 24,57, sedangkan batas bawahnya ada 16,59. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa panjang ukuran yang melebihi atau menjadi penyimpangan, yaitu seperti ini. Ini panjang ukurannya yaitu 25 cm, yaitu melewati batas atas yaitu sebesar 24,57. Jadi pada ulangan ini, ulangan yang ketiga itu harus dilakukan perbaikan atau tidak diterima begitu. Jadi hanya ini yang menjadi penyimpangan pada pengukuran wortel pada produksi kali ini. Baik, jadi itu saja ya tata cara atau tutorial pembuatan dari X-chart, dari grafik X-chart. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.